Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, yaitu kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah curahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Khulasah Ta'limul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita sudah sampai tentang simpul-simpul pemulihan ilmu yang nomor 6. Terakhir kita sampai Al-Maqidul Khamis. Sekarang kita sampai kepada simpul yang nomor 6, yaitu Al-Maqidus Sadis, simpul atau pokok-pokok pemulihan ilmu yang keenam. Nanti salah satu bacakan terjemahan ya. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Fadhal, silakan. Prinsip ke-6, meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Ikhwatal iman, a'azakumullah, ini perkara yang sangat luar biasa. Jadi ragamkan ilmu yang dipelajari dan pelajari, ambil yang penting di antara yang penting. Jadi mengambil sesuatu yang penting di antara yang penting. Kenapa kok yang penting di antara yang penting? Karena ilmu itu tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting, tapi diambil yang terpenting. Sehingga di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang perkara yang kadang sering diremehkan orang. Orang sering meremehkan ilmu, tidak mau mengambil ilmu daripada ilmu yang banyak tadi. Hanya mencukupkan dengan ilmu yang sedikit. Maka ini bukan merupakan ciri orang cerdas. Orang cerdas itu kalau dikasih modal sama Allah Ta'ala, kemampuan berpikir yang bagus, maka dia punya tanggung jawab moral kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah Ta'ala untuk menggunakannya semaksimal yang dia bisa. Maka dikatakan di sini, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Jadi berusaha untuk memaksimalkan dalam mencari ilmu, semua disiplin ilmu kalau bisa dia kuasai dengan baik dan benar, dan dipilih di antara semuanya itu yang penting di antara yang penting. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi ini poin penting daripada pembahasan kita di kesempatan. Qala Ibnul Jauzi, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, namanya itu Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Saidul Khatiri. Kitab yang cukup bagus, kitab yang kemudian mengambil yang berisi lintasan-lintasan pikiran beliau. Saidi Khatiri. Jadi kitab yang luar biasa. Jam'ul Ulumi Mamduh. Jam'ul Ulumi Mamduh. Fadhal, silakan. Menguasai berbagai macam ilmu. Adalah sebuah hal yang istimewa. Jadi menguasai berbagai macam disiplin ilmu adalah sesuatu yang istimewa, yang sangat luar biasa. Sehingga orang ketika dia memiliki berbagai macam ilmu yang dia kuasai itu dengan baik tentunya, maka dia pasti akan menjadi bintang. Bintang di antara kegelapan malam. Kenapa? Karena orang akan membutuhkan itu, butuh cahaya ilmu itu. Min kulli fannin khud wa la tajhal bi fal hurru mutalli'u 'alal asrari. Sebagaimana perkataan penyair yang diceritakan, yang disampaikan oleh penulis buku ini, yaitu apa? Fadhal, silakan. Di mana penyair tersebut mengatakan apa? Pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan kau abaikan.
al-qudru muqtalli'u 'ala al-asrari. Lanjutannya ada lanjutannya. Orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal rahasia dalam setiap bidang ilmu. Nah, pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan pernah kamu bodoh terhadap itu. Maksudnya apa? Penting kita mengkaji ilmu-ilmu ini, terutama yang menyangkut masalah ubudiyah, masalah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ini ilmu yang harus kita kuasai dengan baik. Harus kita kuasai dengan baik. Orang yang merdeka itu berhak mengetahui rahasia-rahasia setiap cabang ilmu. Artinya apa? Orang kalau ingin hidupnya itu benar-benar merdeka secara pemikiran, merdeka secara perilaku, dalam pengertian tetap dibalut dalam rangka ilmu. Maka dia mau tidak mau, dia harus kuasai dengan banyak hal. Merdeka di sini maksudnya apa? Independen. Jadi dia punya sikap dalam menyikapi berbagai macam hal. Kenapa? Karena dipandu dengan ilmu. Disinilah pentingnya seseorang belajar tentang berbagai macam disiplin ilmu yang memang kita diminta atau dituntut dalam syariat ini untuk mengetahuinya. Nah, ini yang disampaikan oleh penyair. Wa yaqulu syuyukhina Muhammad ibn Mani fi irsyadit tullab wa la yanbaghi lil fadil an yatruka al-ilman min al-ulumi nafi'ah allati tu'inu ala fahmi al-kitab wa sunnah. Jadi kata guru-guru kami, kata penulis kitab ini, jadi gurunya siapa ini? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di antara guru-guru beliau yaitu Muhammad ibn Mani, namanya Muhammad ibn Mani. Dalam kitab beliau Irsyadit Tullab, dalam kitab beliau yang judulnya adalah Irsyadit Tullab, wala yanbaghi lil fadil an yatruka al-ilma. Enggak pantas orang yang dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala, kecerdasan, kemampuan berpikir yang bagus, fresh otaknya, dia meninggalkan ilmu yang manfaat. Yang dia ilmu itu yang membantu dia untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Gak pantas. Jadi kita semuanya dikasih potensi oleh Allah Ta'ala, punya kemampuan berpikir yang bagus. Semuanya. Gak ada orang bodoh, itu tidak ada. Karena kita semuanya lahir dalam keadaan tidak tahu apa. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita semuanya bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka semua potensi kebaikan itu ada, sebagaimana semua potensi keburukan itu juga ada. Tinggal kita ini mau ngikuti yang baik atau yang buruk. Yang baik ya tentu harus dipandu pakai ilmu yang benar. Karena itu dalam poin ini dikatakan oleh guru beliau, yaitu Ibn Mani, Muhammad Ibn Mani, beliau mengatakan wala yanbaghi lil fadil an yatruka al-ilman min al-ulumi nafi'ah. Tidak pantas orang yang dikasih keutamaan sama Allah, punya kecerdasan, punya kemampuan, punya peluang, ada modal untuk belajar, tapi kemudian dia meninggalkan ilmu yang manfaat. Yang ilmu itu sangat membantu dia untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Ya, jadi tidak pantas. Makanya kesempatan kita dikasih kemudahan, apalagi zaman sekarang ya, kita ini gampang mau belajar bahasa Arab komplit lengkap dari A sampai Z itu ada. Tutorialnya lengkap, dipandu dengan buku dan sekaligus kitabnya. Sangat mudah. Tinggal kita ini butuh seorang guru yang membimbing kita. Itu aja sebetulnya. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi wa la yasughu lahu an ya'iba 'ilma alladhi yajhalu wa yujriya bi'alimi fa inna hadha naqsun wa radhilah. Nah ini fal'aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bil 'ilmi aw yaskutu bil hilm wa illa dakhala tahta qawli qail. Nah, kita berhenti di situ. Fadhal silakan dibaca. Tak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah. Tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan serta hinaan. Di sini beliau menjelaskan kepada kita, gak pantas orang yang dikasih potensi meninggalkan ilmu, dan juga tidak pantas orang yang kemudian dia itu merendahkan ilmu lain. Apa maksudnya?
Ada orang dibukakan pintu belajar ilmu fikih, merendahkan ilmu akidah. Ada lagi dikasih kemudahan belajar ilmu akidah, tapi dia lemah dalam bidang ilmu yang lainnya. Kemudian dia merendahkan itu, maka tidak pantas. Nggak penting ini, ilmu ini nggak penting. Kan ada orang-orang mengatakan, buat apa sih belajar bahasa Arab? Nggak penting ini, nggak penting. Terus akhirnya, buat apa sih kok belajar fikih setiap hari fikih? Dari bab pertama toharo lagi, nanti buka hadis toharo lagi, kitab Bukhari nanti ketemu toharo lagi, keceme banyak. Maka apa? Ini sesuatu yang nggak pantas dilakukan oleh orang yang berakal. Maka dikatakan di sini orang yang akal, orang yang berakal itu tidak akan pernah merendahkan ilmu, dan ahli ilmu tidak akan pernah dilakukan itu. Jadi idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi, ketika seseorang punya kemampuan untuk belajar ilmu itu dengan bagus, maka dia enggak boleh tinggalkan. Wa la yasuhu lahu an ya'iba ilma alladhi yajhalu wa yujriya bi'alimi. Dan juga tidak pantas merendahkan ilmu karena dia bodoh. Jadi karena dia enggak tahu tentang satu bidang ilmu terus dia remehkan. Enggak penting ilmu ini berarti. Ilmu ini enggak penting. Enggak boleh merendahkan ilmu seperti itu. Ini ya khairuddin Allah wa iyyakum. Dan sini ditekankan sekali, orang yang berakal harusnya berbicara berdasarkan ilmu atau dia berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, maka dia termasuk dalam sebuah bait syair yang dikatakan berikut ini. Apa itu bait syairnya? Yaitu sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah bait syair, atani anna sahla dhamma jahla, uluman laisa ya'rifuhunna sahlu, uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Ini cukup menarik kalimatnya. Bagaimana dijelaskan oleh salah seorang penyair apa yang dikatakan oleh mereka tentang orang yang berbicara. Jadi saya akan tekankan sedikit ya masalah ini. Penelitian azanallah yakun. Beliau menukilkan kalimat yang penutup yang cukup bagus sebelum syairnya. Apa penutup kalimat itu? Beliau mengatakan begini. Ini kalimat yang harus kita ingat-ingat dengan baik. Fal-aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bil ilmi aw yaskuta bil hilm. Sungguh orang yang berakal itu dia harus mengupayakan dirinya untuk berbicara itu, kalau ngomong itu pakai ilmu. Dan kalau diam itu dengan kesantunan. Jadi diamnya pakai ilmu santun. Ngomongnya pakai ilmu, ilmunya adalah ilmu yang benar. Dan ini merupakan ciri orang cerdas. Makanya ciri orang cerdas itu cuma dua. Dia akan ngomong sesuatu yang manfaat atau diam-diam terhadap perkara yang gak penting. Kalau kita termasuk orang yang sok pinter terus kemudian mengomentari segala hal, maka sudah bisa dipastikan kita bukan orang pinter. Paham ya? Karena orang biasanya kalau baru tahu sedikit itu pengennya komentar terhadap semua hal. Iya pada baru tahu sedikit, pengennya apa? Komentar. Apalagi kalau sudah di grup ada yang mancing, tambah wes zen ini, wes tahu apa? Kalau kalau ngomong langsung gak terima, apalagi menyangkut sesuatu yang dia beda, wes tambah langsung diserang dengan fatwa ini. Nanti satunya lagi bawa fatwa ulama lain, dimasukkan lagi dalam grup. Jadi serang-serangan fatwa. Yang kalau seandainya ulama itu hidup pada zaman ini melihat kelakuan kita kayak gitu, itu marahnya luar biasa. Seandainya hidup betul, karena kadang kita yang satu melempar fatwa, yang satu melempar fatwa, padahal tujuan mereka berfatwa bukan untuk dilempar dan dibetul-betulkan. Tapi karena kejahilan para pemiliknya, kejahilan orang yang menyampaikannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan. Maka dikatakan dalam surah Atani anna sahla dhamma jahla, uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Apa kata seorang penyair bait syair ini? Beliau mengatakan begini, sungguh telah sampai kepada kami berita bahwa si Sahal itu maknanya apa? Mudah. Telah sampai kepada kami berita bahwa si Sahal itu meremehkan ilmu yang tidak dikuasainya. Jadi dia merendahkan ilmu hanya lantaran dia tidak mengetahuinya. Padahal jika dia menguasai ilmu itu, niscaya dia tidak akan pernah diremehkan. Jadi kadang ada orang meremehkan ilmu, gak penting ini, gak penting, karena dia gak ngerti. Dia tidak tahu hakikat ilmu itu, atau dia tidak menguasai ilmu itu. Orang biasanya, kalau orang itu tidak cerdas, biasanya kalau dia tidak menguasai satu bidang ilmu, dia akan remehkan ilmu itu. Berarti gak penting ini, gak penting. Aslinya bukan karena ilmu ini gak penting, tapi karena dia gak tahu pentingnya ilmu ini, dan dia gak paham bagaimana cara masuk dalam ilmu itu. Karena ilmu ini selalu menarik, ilmu ini selalu cukup indah untuk dikaji. Kenikmatan orang-orang yang belajar ilmu itu sangat luar biasa.
Begitu banyak orang-orang yang kemudian akhirnya menyesal gara-gara dia tidak mempelajari ilmu ketika dia sudah tua. Nanti ada babnya sendiri masalah itu. Tapi yang jelas di sini dikatakan, padahal kalau dia menguasai ilmu itu, niscaya dia tidak akan pernah meremehkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah menguasai ilmu, dia tahu tentang kemuliaan dan hakikat ilmu ini. Maka dia tidak akan pernah meremehkan. Ternyata ilmu ini penting ya. Contoh misalnya, apa contohnya? Ilmu waris. Ilmu faraid waris. Sebagian orang menganggap ilmu ini nggak penting karena dia nggak paham. Padahal ilmu ini ilmu yang sering dipakai orang, betul apa enggak? Ayo coba, ilmu waris itu ilmu yang jauh lebih sering dipakai atau ilmu haji? Jarang kan ada orang mau belajar ilmu tentang manasik haji kalau nggak orang mau berangkat, dia pada? Iya. Tapi ilmu waris, separuh ilmu yang sangat penting tapi orang nggak mau belajar. Penting. Ini kita perlu belajar ilmu itu. Nah, karena orang nggak paham maka diremehkan ilmunya. Orang meremehkan ilmu tersebut. Karena itu jamaah rahimakumullah, meragamkan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat kalau terpenuhi dua syarat. Jadi kita ini mencari ilmu itu yang banyak itu akan melahirkan manfaat kalau dua syarat ini terpenuhi. Apa itu? Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununihil ilmi bi'timadi asrain. Jadi meragamkan ilmu, mempelajari ilmu dengan berbagai macam jenis cabang ilmunya itu akan melahirkan manfaat kalau dua pokok ini terpenuhi syaratnya. Apa itu? Ahaduhuma taqdirul al-aham fal muhim mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadhifi ubudiyatillah. Jadi lillah. Yang pertama yaitu apa? Mendahulukan yang penting di antara yang penting. Mendahulukan yang penting yaitu di antara yang penting. Yakni ilmu yang kita butuhkan agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Jadi Ustaz, kita kan disuruh belajar ilmu. Kan orang sering tanya, terus ilmu apa yang kita pelajari dulu Ustaz? Kan gitu. Kan kita disuruh menguasai semua ilmu. Maka mempelajari semua cabang ilmu itu akan menjadi hal yang manfaat kalau dua syarat ini terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting, atau mendahulukan ilmu yang penting di antara yang penting. Jadi dipilih yang terpenting di antara yang penting. Bisa nanggapannya? Dengan cara apa? Yaitu apa? Apa contohnya? Seperti ilmu-ilmu yang menyangkut urusan ubudiyah kita dengan Allah Ta'ala. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang apa lagi? Muamalah, ilmu tentang bisnis, kalau misalkan orang itu bisnis, ilmu tentang umrah kalau mau umrah atau haji, ilmu tentang apa lagi? Pokoknya ilmu-ilmu yang menjadikan kita ini tegak bisa beribadah, menjalankan tugas kita ibadah kepada Allah, maka itu ilmunya hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, dan itu yang harus kita kuasai. Itu yang harus kita kuasai. Bisa dipahami ya? Apa bantu aja? Jawaban. Hah? Saya harus pakai ini supaya bantu aja. Jadi memahami ilmu itu, menguasai berbagai macam disiplin ilmu itu akan betul-betul melahirkan sebuah ilmu yang manfaat kalau dua syaratnya terpenuhi. Dua syaratnya terpenuhi. Apa itu? Syarat yang pertama, apa syarat yang pertama? Mendahulukan ilmu, saya singkat ya, yang terpenting. Yaitu ilmu apa? Ilmu yang dengannya tegak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang dengannya kita bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Seperti apa contohnya? Ilmu tentang sholat, zakat, iman. Itu ilmu yang wajib harus dikuasai. Nggak ada toleransi. Saya kan bukan ustaz. Oh nggak bisa. Ini bukan ilmunya ustaz. Ini ilmunya yang siap. Kalau dalam
dalam dunia pendidikan itu ada namanya standar minimal. Seorang muslim itu menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala, beribadah dia kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami kira-kira? Baik ya? Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua supaya kita menguasai semua cabang ilmu itu, kita melahirkan manfaat yang bagus untuk kita. Apa itu syarat yang kedua? Yaitu hendaknya ketika mengawali belajarnya itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Ringkasan dari masing-masing ilmu. Ringkasan dari masing-masing ilmu. Contoh, yaitu apa? Ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsilu mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa' al-ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa an yang berikutnya yang kedua yaitu apa? Hendaknya di awal-awal ketika dia memulai belajarnya, apa yang harus dilakukan? Dia belajar dari ringkasan-ringkasan di setiap cabang disiplin ilmu. Jika semua ringkasan ilmu itu bermanfaat, tentu telah dikuasainya, baru kemudian dia melanjutkan langkah berikutnya, yaitu melihat mana disiplin ilmu yang dia kuasai, yang dia ingin fokus di situ. Jadi yang kedua apa? Belajar dari ringkasan ilmu. Menguasai ringkasan ilmu di masing-masing cabang. Apa contohnya? Contoh, kalau ulama membagi ilmu itu kan bermacam-macam. Ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir. Nah, kita ingin menguasai itu semuanya. Caranya bagaimana? Kita nggak mungkin bisa detail semuanya, akan tetapi minimal gambaran secara mujmal global dari masing-masing disiplin ilmu itu bisa kita dapatkan dengan apa? Ringkasan-ringkasan ilmu itu. Contoh, dalam bidang akidah misalnya, saya sebutkan ringkasan bab-bab masalah akidah yang paling sederhana dan paling bisa kita kuasai dengan baik. Poin-poin penting dalam masalah akidah yaitu dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Bisa dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Di situ simpul-simpul Ahlussunnah wal Jamaah kita bisa kuasai dengan baik. Jika kalau kita menguasai itu, kita sudah punya gambaran tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Contoh, dalam masalah fikih misalnya, maka ringkasan matan yang atau hadis, sebutlah misalkan dalam masalah hadis, ringkasan matan yang paling kecil dalam masalah hadis yaitu apa? Kalau dalam bidang hadisnya, kalau belajar hadisnya, maka adalah kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Maka itu mencakup semua kaidah-kaidah penting dalam urusan agama. Kitabnya 40 hadis, ditambah dengan 8 hadis Ibnu Rajab, itu jadi 50 hadis. Kecil sekali, tapi itu merupakan ringkasan dari sekian banyak cabang ilmu. Tapi dari sisi kitabnya cukup ringkasannya. Atau dalam bidang ilmu yang lain, dalam ilmu hadisnya misalnya, mustalah hadis, maka kita bisa melihat dari mandumah-mandumah yang ada. Kalau dalam ringkasan ilmu mustalah hadis ada mandumah baik kunia misalnya. Maka itu akan menjadikan apa? Menjadikan orang kan mudah paham. Oh, kalau mau belajar tentang ilmu mustalah hadis itu ada kitab mustalah hadis yang Muhammad Tohan misalnya. Tapi kalau mau ringkas dalam bentuk mandumah, bait-bait syair, sehingga di situ nanti akan muncul definisi-definisi yang sangat mudah dicerna dan dihafal. Bisa nangkap ya? Nah, kalau orang belajar, untuk urusan akidah, saya tak bahas matanya kitab tauhid atau kitab Aqidah Tahawiyah. Dalam masalah fikih, saya tak cari buku yang paling ringkas apa fikih. Misalkan Bulughul Maram misalnya, kalau dalam bab hadis fikihnya itu Bulughul Maram. Kalau kemudian dalam bab muamalahnya misalnya nanti meningkat lagi yang lebih tebal lagi apa gitu. Maka dari cabang-cabang disiplin ilmu masing-masing yang ada ini kita kuasai dengan baik. Yang mana matan ini adalah matan yang muktamad, yang telah disepakati kebagusannya, maka insya Allah kita akan menguasai disiplin ilmu itu. Nah, kalau kita sudah belajar tentang secara global ilmu-ilmu ini, ilmu hadis gambaran globalnya apa?
ilmu fikih gambaran globalnya apa, ilmu kemudian tafsir gambaran. Setelah kita mempelajari itu semuanya dari matan-matan ringkas tadi itu, maka langkah berikutnya apa? Oh, saya harus konsentrasi di salah satunya. Karena tidak semua orang mendapatkan kemampuan untuk kemudian menguasai semua disiplin ilmu itu. Tidak semua orang menguasai tafsir, hadis, balaghah, bahasa. Tidak semua orang. Ada yang seperti itu, tapi jumlahnya tidak banyak. Di antara yang seperti itu ya para ulama kita, seperti misalnya Abu Hanifah, kemudian juga Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Beliau ini adalah ulama yang menguasai semua itu. Bicara tentang hadis beliau menguasai, bicara tentang fikih beliau ahlinya, bicara tentang masalah tafsir beliau juga pakarnya. Itu ulama-ulama. Tapi untuk yang selevel dengan itu nggak ada banyak. Sehingga apa? Kadang ada orang yang konsentrasi di bidang ilmu fikih, maka muncullah dia ahli di bidang ilmu fikih madzhab ini. Ada lagi yang menguasai di bidang ilmu hadis, sehingga dikenal dia sebagai seorang ahli hadis. Ada lagi yang ahli tafsir. Kalau bicara disebut nama Ibnu Katsir, orang akan berpikir dia adalah ahli tafsir. Padahal beliau juga ahli hadis, tapi kemudian beliau menjadi ahlinya di bidang tafsir. Kalau di kalangan sahabat siapa yang ahli tafsirnya? Di antaranya sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ini contoh-contohnya. Kadang ada orang-orang yang menguasai satu bidang ilmu yang memang betul-betul dia kuasai dengan baik. Nah, dikatakan penulis kitab ini, beliau mengatakan kalau seandainya sudah dikuasai berbagai macam gambaran global daripada ilmu ini dengan mempelajari ringkasan-ringkasan matan-matan yang ada, maka silahkan memilih untuk menguasai salah satunya. Oh, saya kok condong kepada ilmu hadis. Saya tak menguasai belajar ilmu hadis dengan berbagai macam cabangnya. Ilmu rijalnya, ilmu sanadnya, ilmu matannya, bagaimana dan seterusnya. Bisa ditangkap nggak poinnya? Oh ya. Nah, dengan catatan ada tertibnya, ada urutan-urutannya. Jangan nggak sabar. Biasanya orang saya ingin langsung jadi ilmu, jadi ahli hadis. Tidak bisa. Harus menguasai semua berbagai macam cabang-cabang dasar ilmu itu. Kalau saya boleh ilustrasikan, kalau antum kuliah S1 itu kan berbagai macam ilmu diajarkan, ya pada? Ya kan? Yang mana nanti ketika nanti Anda ingin ngambil spesialis di bidang ilmu yang Anda kuasai, itu kadang beberapa ilmu yang lainnya mungkin Anda akan lebih banyak tidak konsentrasi di situ lagi, tapi tetap dipakai. Paham ya kira-kira? Seperti contoh misalnya, kalau antum belajar di kedokteran, nanti akan ada, mungkin akan dipelajari berbagai macam teori dasar tentang kedokteran. Nah, teori-teori cabang-cabang ilmu kedokteran itu kuasai dengan baik. Nah nanti, saya mau konsentrasi di bidang ilmu spesialis jantung, maka dia akan fokus di penyakit jantung. Disuruh bahas tentang tulang, bukan dia tidak tahu, dia tahu tentang global ilmu tulang, tahu, tapi tidak menguasai di bidang itu. Paham kira-kira ya? Bisa nangkep nggak poinnya? Nah itu yang diminta sama beliau. Ketika kemudian seseorang telah menguasai ringkasan-ringkasan matan ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada, akidah, fikih, tafsir, maka dia silahkan memilih untuk fokus di mana. Fokus di mana. Tapi dengan catatan tetap dalam tertib, bertahap, tidak bisa langsung. Karena ada orang yang ingin, saya ingin langsung jadi ahli hadis, tidak bisa. Paham ya? Harus melalui proses yang panjang. Ini diantara sajak yang cukup bagus yang dilantunkan orang-orang Singkit. Ya, orang-orang Singkit ini Mauritania, orang yang sangat dikenal dengan kekuatan hafalannya. Jadi kalau antum lihat negeri Singkit, saya pernah cerita nggak sih? Permisalan itu, belum? Cerita. Jadi orang-orang Singkit itu orang yang dikenal Mauritania. Dulu itu dikenal, saya tidak tahu sampai sekarang. Kayaknya sampai sekarang itu dikenal sebagai penghafal. Jadi Mauritania itu negerinya penghafal. Jadi kalau menghafalkan itu melalui luk itu apa ya? Bukan sabar. Kayak papan kayu yang dia tulis itu, kemudian kalau hafalkan Quran misalnya, salah satu metodologi mereka itu dengan papan kayu. Hari ini hafalan satu halaman, maka ditulis dihafal. Besoknya mau tidak mau harus dihapus. Kenapa? Harus pindah ke halaman berikutnya. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya sudah, hafal nggak hafal harus hafal. Gitu. Sehingga tertancap dengan baik. Kalau mereka sudah menyelesaikan 30 juz itu atau buku-buku yang lainnya, mereka betul-betul hafal dengan sangat kuat, luar biasa. Nah, ada cerita menarik tentang negeri Singkit ini. Karena di situ negeri itu adalah negeri penghafal dan mereka senang sekali menghafal. Ada sebuah tempat di mana orang kalau di sana itu kalau nggak hafal Quran itu dianggap aneh.
Sama kalau kita lihat ada orang hafal Quran kan takjub. Di sana kebalikannya. Kalau ada orang nggak hafal Quran itu takjub. Loh, kamu nggak hafal Quran? Gitu. Kalau di kita kan enggak. Hafal Quran kamu, masya Allah. Di sana malah kalau nggak hafal Quran itu malah takjuban. Kenapa? Umumnya orang itu apa? Quran. Ya betul, negeri kita itu begitu. Nah ada kisah seorang ibu itu marah kepada anaknya karena disuruh belajar di kutab-kutab itu tempat belajarnya anak-anak untuk menghafal Quran, tahsin juga. Anak itu marah, dari ibu itu marah kepada anaknya. Wahai anakku, kenapa kamu itu nggak mau belajar? Kamu itu mau jadi sikular itu ya, penggembala kambing yang nggak hafal Quran. Jadi pemisalan jelek itu orang yang nggak hafal Quran. Jadi ceritanya ada penggembala kambing atau sapi yang dia itu tidak hafal Quran. Sehingga orang-orang kalau ngasih contoh kepada anak-anaknya, kamu jadi kayak dia, nggak hafal Quran gitu. Jadi kalau marah kepada anaknya itu selalu dijadikan contoh. Suatu ketika ada seorang ibu marah kepada anaknya ngasih contoh orang ini, kebetulan orang ini lewat di depan rumahnya. Waduh, sejelek itu ternyata saya. Maka sejak hari itu dia memutuskan saya harus hafalkan. Maka dia datang kepada seorang syekh yang biasanya untuk dijadikan tempat untuk setor hafalan Quran. Maka dia bilang, kata syekh nggak bisa, Anda harus menyempatkan waktu. Kata syekh penggembala kambing sapi ini, penggembala ini, gak apa-apa meskipun sehari cuma 2 ayat. Pokoknya saya mau hafalkan. Saya malu dijadikan percontohan jelek ini. Maka dia mulai belajar setor. Jadi kalau dia berangkat, dia setor. Nanti di sana diulang-ulang, pulangnya setor lagi 2 ayat. Begitu terus tiap hari. Sampai dia itu menghafal Quran bukan cuma dari Al-Fatihah sampai Anas, tapi kalau disuruh baca dari belakang ke depan itu hafal. Tahu ya? Jadi urutannya itu bukan cuma dari belakang. Susah loh baca dari belakang ke depan. Antum bisa nggak? Ya? Jangan Al-Baqarah dan Al-Fatihah memang mundur ya. Surat Anas saja, Anas dibaca dari belakang. Mulai ayat 6, 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Bisa nggak? Bukan cuma suratnya ya. Sampai bacanya itu mundur. Susah ya. Ini dia hafal begitu. 1 hari 2 ayat ya, tapi selesai. Jadi ini penting. Nah, salah satu di antara bait syair yang dikenal oleh orang-orang di Singkit, mereka juga bukan cuma hafal Quran tapi juga pas saya mereka hafal. Termasuk ulama yang sangat masyhur dari negeri Singkit itu siapa? Syekh Muhammad Amin Singkiti, penulis kitab Tafsir Audaul Bayan. Kitab tafsir yang sangat luar biasa. Itu beliau kalau bahas itu luar biasa. Baik. Apa kata beliau? Kata penulis ini menukilkan bait syair yang dihafal oleh orang-orang Singkit. Wa in turid tahsil al-fanni tamamah wa an sibahu qabla intihai mah wa fi taradufi al-ulumi al-man'uja in taw amani istabaqa la yakhruja. Nah ini menarik. Apa kata beliau? Dia menekankan di sini kata beliau begini, Pak ICR itu mengatakan begini. Jika Anda ingin menguasai satu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu satu persatu. Maksudnya apa? Bertahap, tidak bisa langsung. Jangan sampai hindari disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari daripada ilmu yang Anda ingin kuasai. Jadi kalau ingin menguasai ilmu tafsir, kuasai sampai matang, baru pindah lagi. Kuasai ilmu matang, pindah lagi. Begitu. Kadang ada orang bingung, saya kok condong ini ya, ilmu tafsir. Belum selesai belajar ilmu tafsir, ilmu fikih menarik ini, pindah lagi. Nah, kok fikih ini kayaknya rute-rute angel. Coba saya belajar ilmu tentang apa namanya? Tentang bahasa. Fokus di bahasa lagi, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka tidak boleh. Mempelajari 2 ilmu itu atau lebih secara bersamaan itu tidak akan pernah maksimal. Jadi kalau mau fokus pada bidang ilmu tertentu, ya sudah fokus saja dulu. Sampai betul-betul menguasai. Kalau Allah bukakan itu yang lainnya, silakan menguasai bidang ilmu yang lain. Paham ya kira-kira? Kalau ingin fokus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena 2 bayi kembar sekalipun itu nggak pernah langsung keluarnya dua-duanya. Bayi kembar itu mesti keluarnya satu, atau dioperasi kan gitu. Nggak mungkin langsung keluar bro gitu, nggak mungkin. Pasti satu. Nah ini jamaah masalah. Maka ini yang harus kita kuasai. Namun beliau menekankan kalau seandainya ada orang yang diberikan kemampuan bisa menguasai disiplin ilmu bersamaan, maka ini adalah rezeki dari Allah Ta'ala, maka dibolehkan. Tapi
Tapi kalau enggak, ya satu-satu dulu, pelan-pelan, belajar ini dulu tuntas ini lanjut ini, tuntas ini lanjut ini, begitu. Tapi ada orang-orang yang cerdas, ya dia ngerti tafsir, ngerti fikih, bicara tentang hadis yang paham, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau Anda termasuk indikasi kelebihan itu orang kalah, ya nikmati itu, karena ada yang menguasai itu. Termasuk ulama kontemporer sekarang itu ya banyak ya yang bisa pandai seperti itu. Termasuk yang saya sangat takjub itu, semoga Allah jaga beliau. Saya Sa'ad Al-Kamali dari Maroko itu, ulama masih muda, namanya Sa'ad atau Sa'id ya? Sa'id ya? Sa'ad Al-Kamali. Subhanallah, itu cerdas, masih muda. Di antara satu contoh kecerdasan beliau itu membahas kitab Muwatta Imam Malik itu sampai bertahun-tahun. Sudah hampir 10 tahun lebih. Iya, 12 tahun. Kitab Muwatta Imam Malik. Ada jumlah hadisnya cuma berapa ribu. Tapi subhanallah 15 tahun. Tapi kalau antum melihat muhadharahnya, ceramahnya, ketika bahas satu hadis itu, subhanallah, satu hadis itu bisa detail sekali dibahas. Dan beliau kalau bahas itu nggak pernah bawa kitab. Kalau kita kan masih bawa benda-benda ini kan. Nah, beliau itu enggak. Jadi muridnya yang baca, beliau hafal sudah di luar kepala. Dan yang bikin saya takjub itu, pernah satu ketika beliau itu mengisi pengajian diundang itu di Jerman atau Prancis. Ketika dia tidak menguasai bahasa Jerman dan bahasa Prancis, saat itu saya Prancis. Ketika itu ternyata penerjemahnya itu tidak seperti yang diharapkan, karena mentranslate seseorang itu tidak gampang. Maksud tujuannya itu kadang orang kalau nggak ngerti betul itu nanti bisa salah paham, kan gitu. Nah, ketika si penerjemahnya, si translator ini menerjemah tidak bagus, dia merasa enggak. Saat itu apa sih? Maka dia belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman sampai menguasai dengan baik. Tahun depan diundang lagi, beliau sendiri ngomong pakai bahasa Jerman. Tahun. Terus kalau antum lihat subhanallah, kan ada teksnya itu. Antum coba perhatikan caranya. Kayaknya nggak pernah bosan kita mendengar itu. Nggak pernah bosan itu kenapa? Karena setiap kali pengajian itu selalu ada hal baru yang disampaikan. Ya bait syairnya, ya kemudian juga kisahnya, kemudian juga faedahnya, sampai dia menguasai dengan baik. Itu di antara contoh. Dan masih banyak yang lainnya ya. Termasuk Syekh Al-Rusaini. Beliau termasuk musnid. Tulis kitab ini termasuk musnid. Beliau punya 1000 guru. Jadi cari sanad ilmu itu sampai ke India, ke Mesir. Dan beliau kalau mengisi ceramah luar biasa. Beliau bawa kitab, tapi beliau sebenarnya hafal. Karena tulis ini semua buku beliau yang beliau tulis itu beliau kuasai dengan baik. Beliau kuasai dengan baik. Termasuk Khulaso ini kitab beliau dan kitab yang luar biasa. Ini contohnya. Itulah mungkin poin yang nomor 6 yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, dan kita telah menyelesaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menguasai semua disiplin ilmu yang ada. Yang paling penting adalah kemanfaatan ilmu. Jadi ilmu itu yang paling penting manfaat. Antum ukur ya, antum ngaji atau belajar kepada siapapun, kalau melahirkan manfaat amal berarti manfaat. Tapi kalau enggak, ya sudah harus banyak muhasabah. Mungkin itu. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepadanya dan amal soleh, dan ilmu yang menjadikan kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita berharap Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha